Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Saidatul Laila dari kelas 12 MIPA SMA PGRI 2 Sampit. Di sini saya akan meresensi sebuah film yang berjudul Denias Senandung di Atas Awan. Tapi tunggu dulu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Film ini yang disutradarai oleh John Derantau, produser Nia Zulkarnain, Ari Sihasale, penulis Jeremias Nyangoen, Monty Tiwa. Adapun nama-nama pemain dalam Denias Senandung di Atas Awan yaitu Albert Tom Joshua sebagai Denias, Matthias Mucus sebagai Pak Guru, Ari Sihasale sebagai Maleo, Audrey Papilaja sebagai Ibu Denias, Michelle Jakari Milena sebagai Samuel, Marcella Jalianti yaitu sebagai Ibu Sam Koibur, Minus Karoba sebagai Enos, Pepita Pers sebagai Angels, Nia Zulkarnain sebagai Ibu Asrama, Rian Manobi sebagai Noel, Roni Wabia sebagai Guru Olahraga. Distribusi oleh Nia Vistur, durasi 110 menit. Film ini mengisahkan sebuah perjalanan hidup seorang anak kecil dalam menggapai cita-cita dan impiannya. Usia anak itu adalah usia anak sekolah dasar, kira-kira 9-12 tahunan. Ia hidup dalam lingkungan masyarakat suku Bone, tepatnya di daerah Papua Irian Jaya. Nama anak itu adalah Denias. Ia tergolong seorang anak dari keluarga miskin. Meskipun demikian, ia memiliki cita-cita dan impian yang tinggi, yaitu bersekolah. Di daerahnya tidak ada lembaga sekolah secara resmi dan layak dijadikan sarana belajar dan pembelajaran. Selama itu, ia dan anak-anak kampung yang lain bersekolah di sebuah hone, yaitu sebuah bangunan rumah yang saat itu dijadikan tempat belajar darurat yang kondisinya sangat memprihatinkan. Pada mulanya, Denias dan teman-temannya di hone tersebut diajar oleh seorang guru yang berasal dari Jawa. Ia terlihat cerdas dibanding teman-teman yang lainnya. Ia rajin dalam bersekolah. Bersekolahnya Denias itu tidak cukup lama karena istri guru tersebut sakit keras di Jawa. Ia akhirnya pulang ke Jawa. Hone itu pun sekarang sepi sesepi hati Denias. Tidak ada yang bersekolah lagi. Denias bingung harus kemana lagi ia akan bersekolah. Ia kemudian menemui seorang tentara Republik Indonesia yang bernama Pak Leo. Itu panggilan yang dilakukan oleh Denias kepada tentara itu. Sebenarnya namanya bukan Pak Leo, yang benar adalah Maleo, yaitu suatu nama untuk satu korps pasukan khusus TNI yang di Kepulauan Irian Jaya. Pasukan itu terdiri dari cukup banyak orang, namun yang ditugaskan di daerah Denias hanya satu orang itu saja. Denias kemudian mencurahkan isi hatinya yang merasa kalut sebab tidak dapat bersekolah lagi. Mendengarkan keluhan tersebut, Pak Leo pun hatinya tersentuh. Ia kemudian memutuskan diri untuk mengajar Denias dan teman-temannya di hone itu.
Denias memang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Hal itu dilakukannya sehari-hari. Suatu ketika ibunya terjatuh sebab kondisi kesehatannya yang kurang membaik. Melihat hal itu, Denias langsung sigap menghampirinya dan menolongnya. Ia berteriak histeris. Kebaktiannya terlihat sangat mendalam saat ia berkenan merawat ibunya dengan tulus dan ikhlas ia merawatnya. Beberapa saat kemudian ibunya pun tertidur. Saat itu Denias tiba-tiba dipanggil oleh beberapa orang temannya yang namanya pasti pernah melakukan kesalahan dan keteledoran. Apabila seorang anak kecil seusia Denias dipanggil dan rencananya diajak berburu ke hutan. Ia dipaksa ikut oleh teman-temannya. Ia bingung. Ia berada dalam sebuah dilema antara merawat ibunya dengan paksaan teman-temannya. Melihat ibunya yang sedang tidur pulas, rasa solidaritasnya muncul. Ia kemudian bersedia berburu ke hutan bersama teman-temannya. Namun sungguh naas, ia lupa membawa sebelum berangkat berburu. Ia menggantungkan bajunya di atas perapian dekat ibunya yang sedang tidur pulas. Baju tersebut kemudian terjatuh di perapian. Api yang terjadi kecil kini menjadi besar oleh baju itu. Ibunya tidak menyadari hal itu sebab sedang tidur. Kobaran api itu semakin membesar dan membakar rumah, begitu juga ibunya. Denias melihat dari kejauhan ada rumah yang terbakar. Ia memastikan bahwa arah rumah tersebut adalah rumahnya. Ia lalu berlari dari hutan untuk pulang. Sesampainya di rumah, ia terkejut oleh kondisi fisik ibunya. Ibunya meninggal sebab terbakar api. Tubuhnya hangus, derai air mata yang tak sanggup tertahan. Ia mengalami shock berat selama beberapa hari. Ia hanya bisa bermurung durja, meskipun ayahnya kerap menasehati dan memotivasinya. Pak Leo pun juga menasehatinya dan memberi semangat hidup yang baru kepada Denias. Akhirnya ia pun menikmati hari-harinya dengan ceria dan bersekolah lagi. Denias kembali belajar bersama-sama dengan temannya. Ia bersemangat, tapi semangatnya itu tidak didukung oleh orang tuanya. Ia kerap dilarang untuk bersekolah. Ia disuruh membantu bapaknya di rumah. Dalam kondisi semacam itu, semangatnya tidak kunjung padam. Ia bersekolah sembunyi-sembunyi dari bapaknya. Kemudian Hone itu roboh dan hancur oleh gempa bumi. Denias dan teman-temannya tidak punya tempat sekolah lagi. Pak Leo lalu berinisiatif untuk membangun tempat sekolah yang sangat sederhana, yang penting dapat dijadikan tempat belajar dan pembelajaran. Pembangunan tempat itu ternyata mendapat hujatan dari beberapa warga dan kepala suku. Tempat itu dilarang berdiri di sana. Tidak lama dari kejadian itu, Pak Leo pun dipindah tugaskan dari kampung Denias. Kini Denias kembali dirundung duka sebab tidak dapat belajar dan bersekolah lagi. Dalam kondisi semacam itu, Denias terobsesi oleh kata-kata Pak Leo bahwa di balik gunung ada tempat bersekolah, tepatnya di kota. Denias hatinya merasa terpanggil. Ia kemudian memutuskan diri untuk meninggalkan kampung halamannya dan juga orang tuanya. Ia pergi dengan sembunyi-sembunyi. Ia melewati gunung dan lembah untuk sampai ke kota. Ia berlari kencang untuk segera sampai di kota. Sungguh jauh tempat yang ditempuh Denias, namun tidak menyurutkan api semangatnya untuk bersekolah. Sesampainya di kota, mendapat seorang teman yang bernama Enos. Ia adalah gelandangan. Untuk sementara waktu, Denias tinggal bersama Enos di pinggiran jalan. Ia kemudian pergi ke sekolah yang dimaksud. Di sana ia bertemu dengan Bu Sam, seorang wanita cantik dan berbudi luhur. Bu Sam menanyakan tujuan Denias datang ke sekolah itu. Setelah panjang lebar dijelaskan, Bu Sam pun tahu maksud dan tujuan Denias ke tempat itu, yaitu tidak lain untuk bersekolah. Bu Sam dalam dilema berdasarkan aturan sekolah yang ada. Denias tidak dapat masuk di sekolah tersebut. Hal itu disebabkan Denias tidak punya cukup uang untuk biaya sekolah. Lebih dari itu, Denias tidak memiliki buku rapot. Bu Sam berusaha keras untuk bisa memasukkan Denias ke sekolah tersebut.
ia mensosialisasikannya kepada semua guru dan pengurus sekolah, dan untuk sementara waktu Denias tinggal di rumah Bu Sam, namun tidak lama ia kemudian tinggal di asrama sekolah. Bu Sam berjanji kepada Denias bahwa ia akan dapat masuk di sekolah itu selama berada di lingkungan sekolah. Denias bertemu dengan seorang anak gadis yang bernama Angel. Ia baik hati, ia berteman akrab dengan Denias. Hal itu menyebabkan hati Noel sakit, dan saat itulah Denias tahu bahwa Noel juga sekolah di tempat itu. Denias mendapat syarat dari Bu Sam bahwa jika ia ingin diterima bersekolah di tempat itu, ia tidak boleh nakal dan membuat ulah. Meski ia mendapat perlakuan kurang baik dari teman-temannya, ia harus dapat menahan emosinya, ia harus mengalah jika ingin diterima. Saat di asrama, Noel juga bersikap sama. Ia bahkan lebih kejam, ia membuat peraturan sendiri untuk tidak memperkenankan teman-teman yang memberi tempat tidur pada Denias. Tempat tidur yang semestinya diperuntukkan Denias, ia ambil alih, sedangkan tempat tidurnya dibiarkan kosong. Denias dalam setiap malamnya selalu tidur di lantai tanpa alas satupun. Dengan kondisi seperti itu, Denias akhirnya jatuh sakit, tapi tidak lama kemudian dia sembuh. Di sekolah itu Denias masih belum diterima sebagai murid. Ia di sana difungsikan sebagai pelayan kantin, melayani seluruh siswa yang sedang makan dan berjajan di sana. Suatu ketika, saat jam istirahat dan makan, Denias mengantarkan hidangan kepada siswa-siswa tersebut. Denias dalam menjalankan tugasnya kembali mendapat perlakuan yang kurang baik dari Noel. Denias dijatuhkan oleh Noel. Denias tidak menghiraukannya, tapi Noel malah mengajaknya Denias maunya dipukul oleh Noel, tapi kali ini ia sedikit membela diri. Piring yang masih ada di genggaman tangannya, ia jadikan alat untuk menangkis pukulan Noel. Tangan Noel pun patah dan berdarah sebab menghantam piring. Denias merasa bersalah. Dalam hatinya, terbesit rasa salah yang begitu besar. Ia beranggapan bahwa telah melanggar nasihat Bu Sam, dan ia pasti tidak akan diterima bersekolah di tempat itu. Ia kemudian berlari kencang keluar, entah kemana ia pergi, sungguh jauh ia berlari. Bu Sam mencarinya ke sana kemari, namun tidak kunjung menemukannya. Denias pada saat itu berencana untuk kembali ke kampung halamannya. Ia putus asa. Ia merasa bahwa impian dan cita-citanya untuk bersekolah kini telah pupus oleh suatu kesalahan yang dilakukannya, yaitu dengan melukai Noel. Denias adalah anak yang berbudi baik. Ia tidak lupa dengan orang yang menolongnya. Dalam kepedihan hati dan keputusasaannya, ia masih menyempatkan diri berpamitan kepada Bu Sam. Ia berpamit untuk pulang ke kampung halamannya. Saat itulah Denias mendapat kabar gembira dari Bu Sam bahwa ia diterima bersekolah di tempat itu. Hati Denias berbunga-bunga. Impian dan cita-citanya kini tercapai juga. Ia pun mengurungkan niatnya untuk pulang ke kampung halamannya. Ia bersekolah dan mulai mengukir masa depannya. Denias menari di atas awan. Keunggulan film Denias Senandung di Atas Awan adalah dari tema yang diangkat, yaitu pendidikan. Amanat yang terkandung dalam film ini yaitu memberikan semangat yang luar biasa dari seorang anak pedalaman Papua untuk sekolah kepada kita dan memberikan semangat untuk memperjuangkan apa yang kita inginkan. Kelemahan dari film ini adalah karena ceritanya sangat sederhana dan penyampaiannya yang sangat monoton, kadang membuat orang malas untuk menonton walaupun tema yang diangkat bagus. Alur yang terkandung dalam film Denias Senandung di Atas Awan adalah alur maju yang terdiri paparan, gawatan, klimaks, dan selesaian. Dalam film Denias Senandung di Atas Awan, paparan tampak ketika guru yang mengajar memberi semangat dan nasihat pada Denias sebagai awal bagi Denias untuk
menggantungkan cita-citanya. Film Denias, Senandung di Atas Awan, merupakan film yang bagus karena tidak hanya bersifat menghibur, tetapi juga nilai pendidikan yang tinggi, memiliki ide cerita yang bagus, menggunakan judul yang bersifat striking, serta memiliki tema sebuah kerja keras dan perjuangan seorang untuk mendapatkan pendidikan. Dibangun di atas alur yang menarik, tokoh-tokohnya digambarkan dengan beberapa cara dan mengambil setting hanya di satu tempat, yaitu Papua. Nilai religius yang disampaikan sutradara pada umumnya mengajarkan berserah diri kepada Tuhan dengan cara berdoa, sabar dalam menghadapi cobaan dan bersyukur. Nilai moral mengajarkan tentang untuk semangat dan mencapai cita-citanya, tidak mudah menyerah, selalu berbakti kepada orang tua, dan berbudi baik. Nilai sosial yang mengajarkan kasih sayang, kepercayaan, penghargaan, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Nilai budaya yang mengajarkan sifat yang berbudaya seperti menjunjung budaya baik yang berlaku dan berusaha untuk melakukan perbuatan yang melanggar adat istiadat.